Kita hidup di alam semesta yang luas, penuh dengan misteri dan batasan yang ditentukan oleh hukum-hukum fisika. Salah satu batasan fundamental yang tidak dapat kita langgar, setidaknya menurut pemahaman kita saat ini, adalah kecepatan cahaya, yang bernilai sekitar 300.000 km per detik dalam ruang hampa. Ini bukan sekadar angka dalam persamaan, tetapi batas mutlak bagi informasi dan materi dalam ruang waktu. Tetapi seberapa cepat kecepatan cahaya sebenarnya? Dalam kehidupan sehari-hari, kita terbiasa dengan kecepatan kendaraan, pesawat, atau bahkan roket yang menjelajahi tata surya. Sebagai perbandingan, pesawat jet komersial biasanya melaju dengan kecepatan sekitar 900 km per jam. Sedangkan roket tercepat yang pernah dibuat manusia, seperti Parker Solar Probe, dapat mencapai kecepatan sekitar 700.000 km per jam. Namun itu masih hanya 0,06% dari kecepatan cahaya. Bahkan, objek buatan manusia tercepat pun masih jauh dari menyentuh batas fundamental ini. Mari kita bayangkan melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya. Dalam 1 detik, kita dapat mengelilingi bumi lebih dari 7 kali. Dalam 1 menit, kita dapat menempuh jarak lebih dari 18 juta kilometer, setara dengan 1000 kali perjalanan dari Jakarta ke New York. Tapi bagaimana jika kita ingin keluar dari tata surya dan menjelajahi bintang-bintang? Jika kita bergerak dengan kecepatan cahaya, perjalanan ke bulan hanya memakan waktu 1,3 detik. Sedangkan perjalanan ke matahari memerlukan 8 menit 20 detik. Itu berarti, ketika kita melihat matahari, kita sebenarnya melihatnya seperti 8 menit yang lalu, bukan dalam keadaan saat ini. Bahkan cahaya dari planet terdekat, Mars, membutuhkan sekitar 3 hingga 22 menit untuk mencapai bumi, tergantung pada posisinya dalam orbitnya. Namun dalam skala kosmis, kecepatan cahaya mulai terasa lambat. Cahaya membutuhkan 4,24 tahun untuk mencapai kita dari Proxima Centauri, bintang terdekat setelah matahari. Itu berarti jika kita ingin pergi ke sana dengan kecepatan cahaya, kita harus menunggu lebih dari 4 tahun dalam perjalanan satu arah, dan itu baru di lingkup galaksi kita. Jika kita ingin mencapai pusat galaksi Bima Sakti, kita perlu menunggu sekitar 26.000 tahun. Sementara itu, untuk mencapai galaksi terdekat, Andromeda, kita harus menempuh perjalanan selama 2,5 juta tahun. Lalu apa yang terjadi jika kita benar-benar mencapai kecepatan cahaya? Di sini, relativitas khusus Einstein mulai memainkan perannya. Salah satu prediksi utama dari teori ini adalah dilatasi waktu, di mana waktu akan melambat bagi pengamat yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Jika kita berhasil mencapai kecepatan 99,9999% dari kecepatan cahaya, waktu bagi kita akan berjalan sekitar 7.000 kali lebih lambat dibandingkan bagi seseorang yang diam di bumi. Ini berarti dalam perjalanan menuju Proxima Centauri, kita mungkin hanya merasa menghabiskan beberapa hari atau minggu, sementara di bumi telah berlalu lebih dari 4 tahun. Tapi ada masalah lain, massa dan energi. Menurut relativitas, semakin cepat suatu benda bergerak, semakin besar energi yang dibutuhkan untuk mempercepatnya. Saat kita mendekati kecepatan cahaya, energi yang diperlukan menjadi tak terhingga, yang berarti mustahil bagi objek bermassa untuk mencapainya. Inilah sebabnya mengapa partikel bermassa, seperti pesawat ruang angkasa atau bahkan tubuh kita, tidak bisa benar-benar mencapai kecepatan cahaya tanpa menerobos hukum-hukum fisika yang kita kenal. Namun, bagaimana jika kita tidak perlu mempercepat objek secara langsung, tetapi justru membekokkan ruang waktu itu sendiri? Konsep ini dikenal sebagai warp drive, di mana sebuah gelembung ruang waktu dibuat untuk memperpendek jarak antara titik awal dan tujuan tanpa melanggar batas kecepatan cahaya secara lokal. Jika teori ini terbukti, kita bisa melakukan perjalanan antar bintang dalam hitungan hari atau bahkan jam, meskipun teknologi semacam ini masih jauh dari jangkauan kita. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan menelusuri lebih dalam implikasi kecepatan cahaya terhadap pemahaman kita tentang ruang dan waktu, mengeksplorasi kemungkinan perjalanan antar bintang, dan mempertanyakan apakah kecepatan cahaya benar-benar merupakan batas terakhir atau hanya awal dari sesuatu yang lebih besar yang belum kita pahami. I always do this to myself. I always sacrifice myself. Oh darling. Dalam skala galaksi, keterbatasan ini semakin terasa. Galaksi kita, Bima Sakti, memiliki diameter sekitar 100.000 tahun cahaya. Ini berarti bahkan dengan kecepatan cahaya, perjalanan dari satu sisi ke sisi lain akan memakan waktu 100.000 tahun, jauh lebih lama daripada seluruh sejarah peradaban manusia. Jika tujuan kita adalah Andromeda, galaksi besar terdekat yang berjarak 2,5 juta tahun cahaya,
Bahkan perjalanan dengan kecepatan tertinggi yang diizinkan oleh hukum fisika akan tetap membutuhkan 2,5 juta tahun. Jadi apakah kecepatan cahaya benar-benar cepat? Jika dibandingkan dengan kecepatan yang bisa kita capai di bumi, tentu saja. Kendaraan tercepat yang pernah dibuat manusia seperti wahana antariksa Parker Solar Probe hanya mampu mencapai 0,064% dari kecepatan cahaya. Bahkan roket tercepat pun membutuhkan ribuan hingga jutaan tahun untuk mencapai bintang terdekat. Namun dalam skala kosmis, kecepatan cahaya terasa lambat, terutama ketika kita mulai berbicara tentang perjalanan antar bintang atau antar galaksi. Lebih dari itu, teori relativitas khusus Einstein mengajarkan bahwa tidak ada objek bermassa yang dapat mencapai kecepatan cahaya. Karena semakin cepat suatu benda bergerak, semakin besar energinya mendekati tak terhingga. Artinya, perjalanan dengan kecepatan cahaya bukan hanya sulit, tetapi secara prinsip juga mustahil bagi objek fisik. Maka jika kita ingin benar-benar menjelajahi galaksi dalam waktu yang masuk akal, kita memerlukan konsep yang melampaui kecepatan cahaya. Salah satu gagasan yang menarik adalah warp drive, yang bukan sekedar mempercepat objek, tetapi membengkokkan ruang waktu itu sendiri, memungkinkan perjalanan cepat tanpa melanggar hukum relativitas. Meskipun masih bersifat teoritis, ide ini memberi harapan bahwa suatu hari nanti kita mungkin bisa menembus keterbatasan fundamental ini. Jadi, dalam ukuran manusia, kecepatan cahaya tampak luar biasa. Tetapi dalam skala alam semesta yang begitu luas, kecepatan ini hanyalah langkah awal dalam perjalanan memahami batas-batas fisika dan mencari cara baru untuk menjelajahi kosmos. Albert Einstein mengubah cara kita memahami ruang dan waktu dengan teori relativitas khususnya, yang mengungkap hubungan mendalam antara kecepatan, waktu, dan gravitasi. Salah satu prediksi yang paling menakjubkan dari teorinya adalah fenomena dilatasi waktu, yaitu efek di mana waktu berjalan lebih lambat bagi objek yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya dibandingkan dengan pengamat yang diam. Bagaimana ini bekerja? Menurut relativitas, waktu bukanlah sesuatu yang absolut, melainkan relatif terhadap kecepatan pengamat. Semakin cepat seseorang bergerak, semakin lambat waktu akan berlalu baginya dibandingkan dengan orang yang diam. Ini bukan sekedar teori abstrak. Eksperimen telah membuktikannya dengan sangat akurat. Misalnya dengan jam atom yang diletakkan di pesawat terbang dan dibandingkan dengan jam yang tetap di darat. Jam yang bergerak lebih cepat mengalami sedikit perlambatan waktu, persis seperti yang diprediksi oleh relativitas. Sekarang mari kita bayangkan sebuah perjalanan antar bintang. Misalkan seseorang melakukan perjalanan ke bintang yang berjarak 100 tahun cahaya dari bumi dengan pesawat luar angkasa yang melaju pada 99,99% dari kecepatan cahaya. Dari sudut pandang pengamat di bumi, perjalanan ini akan memakan waktu sekitar 100 tahun dalam satu arah. Jika si pelancong luar angkasa kembali ke bumi, total waktu yang berlalu di bumi adalah 200 tahun. Namun bagi orang yang berada di dalam pesawat, efek dilatasi waktu akan sangat signifikan. Karena waktu di dalam pesawat melambat secara drastis. Perjalanan yang bagi pengamat di bumi memakan waktu 100 tahun, mungkin hanya terasa seperti beberapa tahun bagi si pelancong. Semakin mendekati kecepatan cahaya, semakin ekstrim efek ini. Jika kecepatan dapat bergerak dengan 99,99999% kecepatan cahaya, maka waktu bagi mereka bisa berjalan ribuan kali lebih lambat dibandingkan di bumi. Artinya, perjalanan yang menurut waktu di bumi berlangsung ribuan tahun, mungkin hanya terasa beberapa dekade bagi si penjelajah. Namun ada batasannya. Tidak ada objek bermassa yang dapat benar-benar mencapai kecepatan cahaya. Menurut persamaan relativitas, energi yang diperlukan untuk mempercepat objek bermassa hingga kecepatan cahaya akan menjadi tak terhingga, sehingga secara praktis mustahil. Tetapi meskipun kita hanya bisa mendekati kecepatan ini, efek relativitas tetap sangat nyata. Eksperimen yang dilakukan dengan partikel subatomik telah menunjukkan bukti kuat dari dilatasi waktu. Misalnya partikel bernama muon, yang tercepat dari sinar kosmik di atmosfer bumi, memiliki waktu hidup yang sangat singkat, hanya sekitar 2,2 mikrodetik sebelum meluruh. Jika tidak ada dilatasi waktu, partikel ini seharusnya tidak akan bertahan cukup lama untuk mencapai permukaan bumi. Tetapi karena bergerak mendekati kecepatan cahaya, waktu bagi mereka melambat, memungkinkan mereka bertahan lebih lama dan dapat terdeteksi di bumi, tepat seperti yang diprediksi oleh relativitas. Efek dilatasi waktu juga membawa implikasi yang menarik dalam skenario perjalanan waktu ke masa depan. Seorang astronot yang bepergian dengan kecepatan mendekati cahaya selama beberapa tahun menurut waktunya sendiri, bisa kembali ke bumi dan menemukan bahwa ratusan atau bahkan ribuan tahun telah berlalu di planet ini. Ini dikenal sebagai paradoks kembar, di mana seorang kembar yang tetap di bumi akan menjadi jauh lebih tua dibandingkan saudara kembarnya yang melakukan perjalanan mendekati kecepatan cahaya. Jadi jika suatu hari nanti kita berhasil membangun pesawat luar angkasa yang dapat bergerak mendekati kecepatan cahaya, kita mungkin bisa melakukan perjalanan jauh ke masa depan, melompati generasi,
dan menyaksikan bagaimana peradaban berkembang selama ribuan tahun dalam waktu yang hanya terasa seperti sekejap bagi kita. Relativitas tidak hanya mengubah pemahaman kita tentang ruang dan waktu, tetapi juga membuka kemungkinan luar biasa bagi masa depan eksplorasi antar bintang dan bahkan perjalanan waktu. Menurut pemahaman fisika saat ini, tidak ada objek bermassa yang dapat mencapai kecepatan cahaya. Alasannya terletak dalam hubungan antara massa, kecepatan, dan energi yang diperjelaskan oleh teori relativitas khusus Einstein. Ketika sebuah objek dipercepat mendekati kecepatan cahaya, massa relativistiknya meningkat, sehingga membutuhkan lebih banyak energi untuk terus mempercepatnya. Jika objek mencoba mencapai kecepatan cahaya, dalam persamaan ini menunjukkan bahwa faktor Lorentz menjadi tak terhingga, yang berarti energi yang dibutuhkan juga tak terhingga. Dengan kata lain, tidak ada jumlah energi di alam semesta yang cukup untuk mendorong objek bermassa hingga kecepatan cahaya. Namun, keterbatasan ini tidak menghentikan para ilmuwan dan fisikawan teoritis untuk mencari cara lain dalam menembus keterbatasan kecepatan cahaya. Beberapa gagasan spekulatif telah diajukan untuk memungkinkan perjalanan antar bintang yang sangat cepat tanpa benar-benar melanggar hukum relativitas. Dua konsep paling terkenal yang sering dibahas adalah warp drive dan lubang cacing. Daripada mencoba mempercepat objek hingga kecepatan cahaya, konsep warp drive mengusulkan cara lain, membengkokkan ruang waktu itu sendiri. Salah satu gagasan yang paling terkenal adalah Alcubierre Drive, yang dikembangkan oleh fisikawan Miguel Alcubierre pada tahun 1994. Dalam model ini, sebuah pesawat luar angkasa dapat dikelilingi oleh gelembung distorsi ruang waktu, di mana ruang di depan pesawat dikontraksi sementara ruang di belakangnya mengembang. Dengan cara ini, pesawat dapat berpindah ke tujuan dengan kecepatan lebih cepat dari cahaya secara efektif, tanpa benar-benar melanggar hukum relativitas. Namun, ada beberapa masalah besar dengan konsep ini. Warp drive memerlukan materi eksotis dengan energi negatif dalam jumlah besar, sesuatu yang belum pernah diamati atau dibuat dalam jumlah signifikan. Stabilitas gelembung warp masih menjadi perdebatan, karena mungkin menyebabkan radiasi yang merusak atau efek destruktif lainnya. Persamaan asli Alcubierre menunjukkan bahwa energi yang diperlukan untuk menciptakan warp drive lebih besar dari massa seluruh alam semesta. Meskipun beberapa penelitian terbaru mengusulkan bahwa mungkin ada cara untuk mengurangi kebutuhan energi ini. Konsep lain yang sering muncul dalam fiksi ilmiah dan teori fisika adalah lubang cacing, yaitu jembatan hipotesis yang menghubungkan dua titik dalam ruang waktu. Jika lubang cacing stabil dapat dibuat, seseorang dapat melewati satu ujungnya dan langsung muncul di ujung lainnya, melewati jarak kosmik yang sangat besar dalam waktu singkat. Lubang cacing pertama kali muncul dalam solusi persamaan medan Einstein, terutama dalam bentuk jembatan Einstein-Rosen. Namun ada beberapa tantangan utama dalam menggunakan lubang cacing untuk perjalanan cepat. Sebagian besar model lubang cacing yang dikenal membutuhkan materi eksotis agar tetap terbuka dan stabil. Lubang cacing mungkin tidak bisa dilalui karena fluktuasi kuantum atau efek gravitasi bisa membuatnya runtuh sebelum dapat digunakan. Jika lubang cacing memungkinkan perjalanan insan antara dua titik di ruang waktu, hal ini bisa membuka kemungkinan perjalanan waktu yang menimbulkan berbagai paradoks. Mungkinkah suatu hari kita bisa melewati batas ini? Meskipun warp drive dan lubang cacing masih bersifat spekulatif, perkembangan dalam fisika kuantum dan teori gravitasi mungkin suatu hari nanti memberikan wawasan tentang bagaimana kita bisa menembus batasan kecepatan cahaya tanpa melanggarnya. Teori seperti gravitasi kuantum, energi vakum, dan geometri ruang waktu yang lebih kompleks mungkin bisa membuka jalan bagi metode perjalanan baru yang belum kita pahami saat ini. Jadi sementara relativitas saat ini mengatakan bahwa tidak ada objek bermassa yang bisa mencapai atau melampaui kecepatan cahaya, kemungkinan untuk menemukan celah dalam hukum fisika kita tetap terbuka. Jika konsep seperti warp drive dan lubang cacing dapat diwujudkan, kita mungkin bisa menjelajahi alam semesta dalam skala waktu manusia, tanpa harus menunggu jutaan tahun untuk mencapai galaksi lain. Kecepatan cahaya bukan hanya batas fundamental bagi pergerakan objek bermassa, tetapi juga batas menentukan cakrawala kosmis, batas antara bagian alam semesta yang dapat kita amati dan bagian yang selamanya berada di luar jangkauan kita. Ini berkaitan erat dengan ekspansi alam semesta yang pertama kali dijelaskan oleh Edwin Hubble pada tahun 1929, dan kemudian diperjelas melalui model Big Bang dan konstanta Hubble. Alam semesta tidak statis, ia terus mengembang. Galaksi-galaksi jauh bergerak semakin menjauh dari kita, dan semakin jauh sebuah galaksi, semakin cepat ia tampak bergerak menjauhi kita. Hal ini terjadi bukan karena galaksi itu sendiri bergerak melalui ruang, tetapi karena ruang waktu di antara kita dan galaksi itu mengembang. Kecepatan resesi atau kecepatan menjauh akibat ekspansi mengikuti hukum Hubble yang menyatakan bahwa kecepatan resesi suatu galaksi berbanding lurus dengan jaraknya dari kita. Pada jarak tertentu, galaksi-galaksi dapat bergerak menjauhi lebih cepat daripada kecepatan cahaya.
Ini tidak melanggar relativitas karena yang bergerak bukanlah galaksi itu sendiri, melainkan ruang waktu di antara kita dan galaksi tersebut yang terus mengembang. Berdasarkan pengukuran terbaru, radius alam semesta yang dapat kita amati yang dikenal sebagai cakrawala kosmik adalah sekitar 46,5 miliar tahun cahaya. Ini mungkin tampak paradoks, mengingat usia alam semesta diperkirakan sekitar 13,8 miliar tahun. Namun karena ekspansi ruang, cahaya dari objek-objek jauh telah menempuh perjalanan lebih panjang dari hanya 13,8 miliar tahun cahaya sejak Big Bang. Karena ekspansi alam semesta semakin dipercepat akibat energi gelap, ada daerah-daerah di alam semesta yang tidak akan pernah bisa kita lihat. Bahkan jika kita memiliki teleskop sempurna dan waktu tanpa batas, galaksi-galaksi yang saat ini berada di luar cakrawala partikel sekitar 46,5 miliar tahun cahaya dari kita sedang bergerak menjauh lebih cepat daripada kecepatan cahaya relatif terhadap kita. Yang berarti cahaya dari galaksi-galaksi itu tidak akan pernah bisa mencapai kita. Dengan kata lain, bagian-bagian alam semesta ini sudah terputus dari jangkauan kita secara permanen. Lebih jauh lagi, ada cakrawala peristiwa kosmologis, yaitu batas maksimum yang masih bisa kita jangkau di masa depan. Bahkan jika kita bisa bepergian dengan kecepatan cahaya. Batas ini diperkirakan berada pada jarak sekitar 62 miliar tahun cahaya. Artinya, bahkan jika kita bisa memiliki pesawat luar angkasa yang bisa melaju dengan kecepatan cahaya, kita hanya bisa menjangkau wilayah terbatas dari alam semesta sebelum ekspansi membuat segala sesuatu yang lebih jauh menjadi tidak terjangkau selamanya. Jadi meskipun kecepatan cahaya adalah yang tercepat di alam semesta, ia juga secara tidak langsung menjadi batas antara apa yang bisa kita amati dan eksplorasi, serta apa yang akan selalu berada di luar jangkauan kita. Bahkan jika kita menemukan cara untuk bepergian mendekati kecepatan cahaya atau menggunakan teknologi seperti warp drive, kita tetap tidak bisa mencapai daerah-daerah yang terus bergerak menjauh lebih cepat dari kecepatan cahaya akibat ekspansi alam semesta yang dipercepat. Dengan kata lain, ada bagian dari kosmos yang tidak akan pernah bisa kita capai, bukan karena kurangnya teknologi, tetapi karena sifat dasar ruang waktu itu sendiri. Kecepatan cahaya bukan hanya batasan kecepatan, tetapi juga batas pengetahuan, membentuk horizon terakhir yang membatasi pemahaman kita tentang alam semesta. Kecepatan cahaya bukan sekedar angka dalam fisika. Ia adalah fondasi fundamental yang membentuk cara kita memahami alam semesta. Dari relativitas Einstein hingga batas cakrawala kosmos, konstanta ini menentukan bagaimana ruang dan waktu berinteraksi, bagaimana kita melihat peristiwa yang terjadi di galaksi jauh, dan bagaimana eksplorasi antar bintang kita dibatasi oleh hukum alam. Namun meskipun kecepatan cahaya tampak seperti batas absolut, sejarah ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa banyak batasan yang dulunya dianggap tidak melampaui pada akhirnya bisa kita atasi. Sebelum penerbangan pertama Wright bersaudara, banyak orang berpikir bahwa manusia tidak akan pernah bisa terbang. Sebelum era mekanika kuantum, konsep superposisi dan ketidakpastian tampak mustahil. Mungkin di masa depan kita akan menemukan cara untuk menekuk ruang waktu, menggunakan energi eksotis, atau bahkan menemukan dimensi baru yang memungkinkan perjalanan lebih cepat dari cahaya tanpa melanggar hukum relativitas. Beberapa teori spekulatif seperti warp drive, lubang cacing, dan kemungkinan fisika di luar model standar mengisyaratkan bahwa ada celah dalam batasan ini yang bisa dieksplorasi. Jika suatu hari kita bisa menemukan cara untuk mengelola energi vakum atau mengontrol struktur ruang waktu, maka perjalanan melampaui kecepatan cahaya mungkin bukan lagi sekadar fiksi ilmiah. Namun ada juga kemungkinan bahwa kecepatan cahaya benar-benar merupakan batas kosmik yang tidak bisa diubah. Jika benar demikian, maka masa depan eksplorasi luar angkasa akan bergantung pada strategi lain, seperti hibernasi kriogenik, perpanjangan umur, atau bahkan kolonisasi generasi, di mana perjalanan panjang antar bintang dilakukan dalam rentang waktu ribuan tahun. Jadi apakah kita suatu hari bisa melampaui batas ini? Ataukah ini adalah hukum absolut yang tidak bisa ditembus? Jika sejarah sains mengajarkan sesuatu kepada kita, itu adalah bahwa batas hari ini bisa menjadi pijakan untuk penemuan besok. Mungkin jawabannya tidak ada dalam hukum fisika yang kita kenal saat ini, tetapi dalam fakta-fakta alam semesta yang masih tersembunyi menunggu untuk ditemukan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada cara untuk menembus batasan kecepatan cahaya? Atau apakah kita harus menerima bahwa ini adalah aturan tak terelakkan dalam realitas kita? Beritahu pendapat kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya.